Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini kita belajar materi gerak parabola. Jadi materi fisika hari ini gerak parabola. Silakan buka halaman 59 di modul. Di situ ada bab 4 gerak parabola. Jadi gerak parabola itu kalau dalam kehidupan sehari-hari biasa kalau kita melempar ke depan, termasuk kalau kita melempar mangga. Kita melempar mangga misalnya, mangganya tidak kena, maka batu tidak kembali ke kita. Dia akan jatuh pada jarak 2 kali jarak pelempar ke mangga. Misalnya jarak kita ke mangga tegak lurus ke bawah 2 meter, maka batu akan jatuh persis 4 meter di depan kita. Dikali 2 kali 2 meter, 4 meter. Jadi kalau 4 meter jaraknya, otomatis 8 meter jatuhnya itu batu. Baik, itu gerak parabola. Gerak parabola juga diaplikasikan pada pesawat tempur. Misalnya ada pesawat yang mau buang bom. Nah, itu dia bisa tahu, kalau saya jatuhkan sekarang, jika kecepatan pesawatnya sekian, dijatuhkan di situ, dia tahu, pada jarak 2 kilo ke depan, bomnya akan menyentuh tanah dan meledak. Baik, pada halaman 59, gerak parabola bab 4, di situ ada gambar. Ini ada gambarnya. PY sama dengan 0 pada titik tertinggi. Jadi pada titik tertinggi PY-nya sama dengan 0. Sebenarnya kalau kita melempar mangga, pada saat titik tertinggi dia akan berhenti. Makanya jangan heran kalau titik tertinggi pada saat kita lempar mangga, itu dia pas menyentuh mangga, mangganya pasti tidak jatuh. Kenapa? Karena sama kalau dia hanya menyapu saja, dia sapu-sapu saja itu mangga, makanya dia tidak akan jatuh. Karena kecepatan batu arah Y, arah ke atas, itu sama dengan 0. Sama dengan 0 maksudnya dia tidak bergerak ke atas lagi, berhenti arah ketinggian. Kecuali arah X-nya, arah mendatarnya, dia tetap bergerak. Baik, kita lanjut. Di halaman 59 itu ada gerak pada sumbu Y. Jadi gerak pada sumbu Y. Kemudian kalau gerak pada sumbu Y, P0 Y T kurang 1/2 GT pangkat 2. Ini sama dengan rumus S atau jarak pada GLBB, hanya diganti saja S-nya dengan Y, kemudian A-nya dengan G, diganti G. Lanjut, ketinggian maksimum. Jadi kita pada inti-intinya saja, tinggi maksimum. Di situ ada T. Jadi T arah waktu untuk mencapai tinggi maksimum, itu sama waktunya untuk mencapai 1/2 jarak terjauh. Jadi T sama dengan P0 Y. Ini ada rumus kedua. Kemudian Y max-nya ini adalah tinggi maksimum P0 sin kuadrat alfa per 2G. Atau ada ataunya, Y max sama dengan 1/2 T P0 Y.
dengan P0 Y nya itu sama dengan P0 sin alpha. Jadi itu rumus-rumus intinya. Kemudian gerak sumbu X yang sering kita pakai itu adalah rumus T. Nah, ini T pada jarak maksimum. T pada jarak maksimum 2 P0 sin alpha kali G. Bedanya dengan yang tadi di atas itu hanya P0 sin. Jadi kalau di sini P0 sin alpha per G, tidak ada duanya. Kalau tadi, kalau yang di bawah jarak maksimum, waktu untuk mencapai jarak terjauh itu dikali 2 P0 sin alpha per G. Yang membedakan hanya 2. Ini 2. Lanjut, jarak terjauh X max itu sama dengan P0 kuadrat sin 2 alpha per G, atau P0 cos alpha 2 T. Jadi ini ada keterangannya. Keterangan. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat. Jadi kalau pada saat kita melempar bola itu sudutnya 60. Kalau dipakaikan busur, maka itu menunjukkan angka sudut 60 derajat. Dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah ketinggian dari bola setelah 1/2 akar 3 sekon? Jadi untuk menjawab, kita tulis dulu diketahui. Alpanya 60, V0 nya 10, G nya 10, T nya 1/2 akar 3. Untuk mencari Y maksimum digunakan rumus P0 Y kali T kurang 1/2 GT pangkat 2. Ini P0 Y nya kita cari dengan rumus P0 sin alpha. Jadi P0 Y sama dengan P0 sin alpha. Nah, P0 nya diganti dengan 10. Dari sini 10 sin alpha nya diganti 60. Dari diketahui 60. Sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Kalau kita menggunakan tabel logaritma, diperoleh sin 60 derajat 1/2 akar 3. Atau menggunakan kalkulator, itu dia akan menggunakan pecahan desimal 0,866 dan seterusnya, panjang. P0 Y 10 kali 1/2, 5 akar 3. Jadi 5 akar 3 meter per sekon. Selanjutnya P0 Y diambil 5 akar 3, dimasukkan ke rumus. Ke sini 5 akar 3 kali 1/2 akar 3. Jadi T nya tadi di atas 1/2 akar 3. Masukkan ke sini. P0 Y diganti, T nya diganti 1/2 akar 3. 1/2 tetap 1/2, G nya diganti 10 dari diketahui. T nya diganti lagi dengan 1/2 akar 3. T 1/2 akar 3 pangkat 2. Lanjut, kita selesaikan. Akar 3 kali akar 3 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 9, berarti akar 9 sama dengan 3. 5 tetap 5, 1/2 tetap 1/2. Kurang 5 kali, ini 1/2 di pangkat 2, berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi 5 kali 3 15 kali 1/2 kurang. Ini 5 kali 3 15 kali 1/4. Jadi 15 bagi 2 7,5. Jadi 7,5 dikurangi lagi dengan 3,7